semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Luspi. Oke, buat kalian yang udah lama banget menanti-nantikan info seputar corn snake, pas banget nih karena di video kali ini aku bakal ngasih tahu sama kalian tips berternak ular corn snake berdasarkan pengalaman aku, karena aku udah pernah breeding corn snake juga ya. So kalau misalkan penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, jadi buat kamu yang baru banget melihara corn snake atau yang udah lama melihara corn snake, pasti mikirnya bakal untung banget dong kalau misalkan corn snake-nya di breeding dan bakal menghasilkan bayi-bayi corn snake atau baby corn snake yang bagus banget kayak gini nih. Pasti bener-bener kayak mikirnya, wah, pasti bakal untung banyak nih kalau misalkan kalian bisa menghasilkan corn snake yang bagus-bagus gitu. Nah, pas banget karena aku bakal kasih tahu sama kalian tips-tipsnya untuk breeding corn snake biar kalian dapat baby corn snake yang bagus. Dan juga pastinya aku bakal ngasih tahu juga kayak gimana sih ngerawat si telur corn snake, atau misalkan membuat laying box untuk corn snake, dan masih banyak lagi. Nah, dan juga jangan lupa di subscribe channel Alam Luspi karena nanti kita bakal lebih membahas tentang hewan peliharaan atau reptil yang biasa dipelihara para pecinta reptil. Jadi benar-benar harus di subscribe ya channel Alam Luspi ini karena pasti bermanfaat banget buat kalian. Oke, jadi langsung aja untuk tips-tips breeding corn snake. Yang pertama adalah memilih indukan. Nah, karena ada prinsip kalau indukannya bagus itu pasti bakal menghasilkan baby atau bayi-bayi ular corn snake juga yang bagus juga. Oke, karena banyak banget masalah yang biasa terjadi, maksudnya yang biasanya terjadi pas lagi breeding corn snake. Jadi kayak misalkan egg binding, atau biasa kita tahu tentang telur yang keluar dari saluran yang tidak keluar dari saluran reproduksinya, atau misalkan telurnya ada yang berjamur, dan masih banyak lagi. Terus misalkan kalau misalkan kalian juga mengawinkan si corn snake di usia yang belum seharusnya dikawinkan, itu biasanya kualitas telur yang dihasilkan juga bakal buruk ya. Jadi harus benar-benar memperhatikan dan memilih indukan yang berkualitas. Karena kalau misalkan yang tadi aku bilang, kalau misalkan kalian ngawinin corn snake-nya di usia yang belum matang untuk dikawinkan, itu telurnya akan biasanya bakal lembek, terus juga mudah berjamur, terus juga kadang infertil, atau masih banyak lagi masalah-masalahnya. Dan untuk corn snake yang siap kawin itu biasanya dimulai sejak usia 2,5 tahun, juga memiliki berat yang sesuai, serta tidak memiliki riwayat penyakit yang bisa membahayakan gitu. Untuk yang kedua yaitu mengetahui masa perkawinan corn snake. Ini penting banget, jadi kalian harus benar-benar perhatikan masa perkawinan ular corn snake. Untuk masa perkawinan corn snake biasanya sih semua orang pasti bakal memperhatikan banget ya, karena ini penting banget. Jadi untuk pengetahuan banget untuk para breeding corn snake itu. Nah, corn snake ini sebenarnya mengalami hibernasi selama musim salju di habitat aslinya. Namun karena di Indonesia tidak ada musim salju, maka proses hibernasi yang biasanya ada itu dihilangkan, atau ada juga yang menggantinya dengan menurunkan suhu kandang supaya pas saat ular itu berhibernasi dia bakal kawin gitu loh. Nah, biasanya pilihan untuk hibernasi si ular corn snake itu balik lagi ke pemiliknya. Yang jelas sih pasti ada sisi positif dan negatifnya juga ya di masing-masing pilihan tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu proses breeding corn snake. Nah, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu banget, jadi harus benar-benar kalian perhatikan. Oke, untuk proses breeding corn snake ini adalah menggabungkan induk jantan dan betina yang sudah dipersiapkan ke dalam kandang perkawinan.
Untuk kandang, aku saranin sih sebaiknya dibuat tidak terlalu luas dan tidak juga terlalu sempit, agar pas si ular hendak kawin itu mudah dan tidak juga pergi jauh-jauh pada saat pasangannya mendekat. Terus juga biasanya sih proses perkawinan ini terjadi cukup lama ya, jadi kalian harus menyisihkan waktu 1 jam atau lebih, atau bisa juga lebih cepat tergantung dari kematangan si induknya ini, induk betina ataupun jantannya ya. Nah, bisa juga kalian biarin si indukan jantan dan betina ini selama beberapa hari. Itu tuh aku sih emang biasanya begitu, karena proses perkawinan ini kan harus benar-benar berjalan dengan sempurna gitu. Nah, aku biasanya taruh dulu kayak berapa lama gitu, 1-2 hari atau 3 harian, baru deh kita sambil ngecek. Nah, itu kan biasanya si konseng itu nggak langsung hamil gitu ya dalam 1 kali lock. Makanya kita perlu memastikan atau benar-benar dipastiin gitu loh, kalau misalkan si konsengnya ini udah benar-benar kawin kayak gitu. Jadi butuh beberapa kali perkawinan itu. Nah, kalau udah terjadi perkawinan, aku saranin juga sebaiknya induk betina dipisahkan dengan jantannya. Dan kalau bisa suhu kandang betinanya ini baiknya sih dijaga bener-bener ya, biar nggak terlalu lembab dan juga terlalu kering. Karena biasanya si konsnek betina ini akan mengeluarkan telur di waktu kurang dari 1 bulan. Dan lebih baik kalau misalkan kalian udah tahu nih jarak si telurnya ini jarak si indukannya ini bakal bertelur, itu kalian harus menyiapkan laying box. Untuk laying box aku udah pernah bahas di video sebelumnya, jadi silakan kalian tonton aja di video aku yang sebelumnya. Itu aku ngejelasin gimana caranya membuat laying box, jadi silakan aja kalian tonton. Atau misalkan kalian siapin juga wadah untuk meletakkan telur si konsnek yang sudah pernah aku bahas juga. Jadi pokoknya udah pernah aku bahas ya, silahkan tonton aja di video aku sebelumnya. Selanjutnya yaitu menyiapkan inkubator. Untuk inkubator sudah pernah aku bahas, jadi aku nggak usah jelasin panjang lebar ya. Intinya sih inkubator ini untuk si telur, menjaga telur-telurnya itu agar nggak mudah nggak pas dipindahinnya gitu, nggak pecah ataupun nggak sulit gitu pas dipindahinnya. Nah, yang terakhir, kalau udah semuanya kalian lakuin nih proses breeding tadi yang aku sebutin dari awal sampai kalian membuat inkubator, langkah yang terakhir pasti kalian harus benar-benar siap untuk menjaga si baby konsnek ini dan merawatnya. Oke, untuk merawat baby konsnek bakal aku bahas di video aku yang akan datang. Makanya kalian wajib banget subscribe channel aku, karena seputar konsnek sudah bakal aku bahas lebih tuntas lagi. Jadi wajib banget kalian subscribe dan juga nyalain loncengnya, oke? Dan nanti juga kita bakal kayak, kalau misalkan kalian ada request tentang baby konsnek kayak gimana, harus bingung gitu cara ngerawat baby konsnek kayak gimana, terus juga apanya dan makanannya dan sebagainya, kalian bisa komen aja di bawah, tanya-tanya sama aku, karena nanti kalau misalkan belum aku jawab, aku bakal menjawab lagi di video-video yang di akhir video. Nanti ada khusus pertanyaan untuk yang nanya-nanya tentang konsnek. Jadi kan kemarin kan udah tuh Leopardiko, nanti aku bakal buka lagi pertanyaan tentang konsnek. Jadi silahkan kalian komen aja sebanyak-banyaknya di kolom komentar tentang video-video konsnek aku sebelum-sebelumnya sampai sekarang, oke? Oke, makasih banyak yang udah nonton videonya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.